Pada pagi yang cerah tanggal 6 Agustus 1945, langit Hiroshima terbuka untuk salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah manusia. Sebuah pesawat pembom Amerika Serikat, B-29 Super Fortress bernama Enola Gay, meluncurkan bom atom pertama yang pernah digunakan dalam konflik militer. Hanya 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, sebuah bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Kedua peristiwa ini bukan hanya menandai akhir dari Perang Dunia Kedua, tetapi juga memulai era baru yang dipenuhi dengan ketakutan dan potensi kehancuran global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun-tahun awal 1940, dunia terjerumus ke dalam perang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan kekejamannya. Perang Dunia Kedua melibatkan hampir semua negara besar di dunia, dengan dua aliansi utama yang saling berhadapan, sekutu, yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan negara-negara lainnya, melawan kekuatan poros, terutama Jerman, Italia, dan Jepang. Jepang, sebagai salah satu kekuatan poros, mengejar ekspansi teritorial agresif di Asia dan Pasifik. Serangan terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 oleh Angkatan Laut Jepang, mendorong Amerika Serikat masuk ke dalam perang. Selama beberapa tahun berikutnya, konflik di Pasifik menjadi salah satu teater perang paling brutal, dengan banyaknya pertempuran laut dan darat yang menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Menjelang pertengahan 1945, setelah pertempuran panjang dan berdarah seperti di Iwo Jima dan Okinawa, sekutu semakin mendekati daratan Jepang. Namun, Jepang menunjukkan tekad yang luar biasa untuk bertahan, menolak menyerah meski dihadapkan pada kekalahan yang hampir pasti. Dalam konteks inilah keputusan untuk menggunakan senjata atom dipertimbangkan oleh Amerika Serikat. Pengembangan bom atom merupakan bagian dari proyek Manhattan, program rahasia Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1939 dan secara resmi dimulai pada tahun 1942, dengan tujuan untuk mengembangkan senjata nuklir sebelum Nazi Jerman atau negara lain dapat melakukannya. Proyek ini melibatkan beberapa ilmuwan paling terkemuka saat itu, termasuk J. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, dan Leo Szilard, serta berkolaborasi dengan Inggris dan Kanada. Pada 16 Juli 1945, dunia menyaksikan uji coba bom atom pertama yang berhasil di Gurun Alamogordo, New Mexico, dalam operasi yang dikenal sebagai Trinity Test. Ledakan tersebut menghasilkan kekuatan yang setara dengan 20 kiloton TNT dan menandai keberhasilan proyek Manhattan. Tidak lama setelah itu, Presiden Harry Truman, yang baru saja menjabat beberapa bulan setelah kematian Franklin D. Roosevelt, dihadapkan pada keputusan apakah akan menggunakan senjata baru ini untuk memaksa Jepang menyerah. Keputusan untuk menjatuhkan bom atom di Jepang bukanlah keputusan yang mudah atau diambil dengan ringan. Truman dan penasihatnya menghadapi dilema besar, bagaimana caranya memaksa Jepang untuk menyerah tanpa harus melancarkan invasi darat yang diperkirakan akan menelan jutaan korban jiwa dari kedua belah pihak. Pilihan lain yang dipertimbangkan termasuk blokade ekonomi dan pemboman konvensional yang diperhebat, tetapi keduanya dianggap tidak mungkin memaksa Jepang menyerah secepat yang diinginkan. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keinginan untuk mengakhiri perang dengan cepat dan mengurangi korban lebih lanjut, Truman akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata atom. Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena keduanya merupakan pusat industri dan militer penting, serta relatif tidak tersentuh oleh pemboman sebelumnya, sehingga dampak bom dapat dianalisis dengan lebih jelas. Pada pagi hari 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay yang dipiloti oleh Kolonel Paul Tibbets lepas landas dari Pulau Tinian di Samudra Pasifik. Pesawat ini membawa bom atom bernama Little Boy yang berbahan dasar uranium. Pada pukul 8.15 waktu setempat, bom tersebut dijatuhkan dari ketinggian sekitar 9.500 meter dan meledak di udara, sekitar 600 meter di atas kota Hiroshima. Ledakan itu menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan, diikuti oleh gelombang panas yang luar biasa dan tekanan udara yang dahsyat. Sekitar 70.000 hingga 80.000 orang tewas seketika akibat ledakan tersebut, dan banyak lainnya mengalami luka bakar parah atau cedera serius. Dalam beberapa bulan berikutnya, jumlah korban terus meningkat karena dampak radiasi yang mematikan, membawa total korban tewas menjadi lebih dari 140.000 orang.
Hiroshima, yang pada saat itu merupakan kota dengan populasi sekitar 350.000 jiwa, hancur lebur. Pusat kota berubah menjadi lautan puing-puing, dengan hanya beberapa struktur beton yang masih berdiri di tengah kehancuran. Dampak psikologis dan fisik dari ledakan itu sangat mendalam, baik bagi penduduk Hiroshima yang selamat maupun dunia internasional yang menyaksikan dengan kengerian. Meskipun kehancuran di Hiroshima sangat besar, Jepang belum menyerah. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Pesawat B-29 bernama Boxcar, yang dipiloti oleh Mayor Charles Sweeney, membawa bom atom berbahan dasar plutonium yang dijuluki Fat Man. Nagasaki dipilih sebagai target sekunder setelah awan tebal dan cuaca buruk di target awal, kota Kokura, membuat pemboman langsung ke sana tidak mungkin dilakukan. Pada pukul 11.02 pagi waktu setempat, Fat Man meledak di atas Nagasaki, menghasilkan ledakan dengan kekuatan sekitar 21 kiloton TNT. Dibandingkan dengan Hiroshima, Nagasaki memiliki medan yang lebih berbukit, yang membantu mengurangi beberapa dampak destruktif dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, ledakan itu menyebabkan kehancuran yang luas dan kematian besar-besaran. Sekitar 40.000 orang tewas seketika, dan pada akhir tahun 1945, jumlah korban tewas akibat ledakan dan radiasi meningkat menjadi sekitar 70.000. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tidak hanya mengakhiri Perang Dunia Kedua, tetapi juga memulai era baru dalam sejarah manusia yang ditandai oleh potensi kehancuran nuklir. Kekuatan destruktif dari senjata atom tersebut mengejutkan dunia dan menyebabkan perubahan besar dalam cara kita memandang perang dan teknologi militer. Kedua kota tersebut mengalami kehancuran total. Bangunan, infrastruktur, dan fasilitas industri hancur, membuat kedua kota tersebut hampir tidak dapat dikenali. Di Hiroshima, sekitar 70% bangunan hancur atau rusak parah, sementara di Nagasaki, kehancuran meluas ke sebagian besar wilayah pusat kota. Pengeboman tersebut menewaskan ratusan ribu orang, baik seketika maupun akibat cedera dan radiasi di bulan-bulan berikutnya. Banyak korban selamat yang menderita luka bakar parah, penyakit akibat radiasi, dan trauma psikologis yang mendalam. Penderitaan ini berlanjut bertahun-tahun kemudian, dengan banyak yang mengalami masalah kesehatan jangka panjang akibat paparan radiasi. Kehilangan massal nyawa dan infrastruktur menyebabkan gangguan besar pada kehidupan sehari-hari di kedua kota. Banyak keluarga yang hancur dan komunitas yang kehilangan seluruh struktur sosial dan ekonominya. Trauma psikologis dari peristiwa tersebut mempengaruhi generasi berikutnya dan membentuk pandangan Jepang tentang perang dan perdamaian. Pengeboman tersebut memicu perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berusaha mengembangkan dan menyimpan senjata nuklir dalam jumlah besar. Era ini dikenal sebagai Perang Dingin, di mana ancaman konflik nuklir menjadi realitas yang mengerikan bagi dunia. Kekhawatiran atas dampak destruktif dari senjata nuklir memicu gerakan global yang menuntut perlucutan senjata dan pengendalian nuklir. Organisasi internasional dan perjanjian seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, NPT, berusaha membatasi penyebaran senjata nuklir dan mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Setelah perang, Hiroshima dan Nagasaki mengalami proses pemulihan dan rekonstruksi yang panjang. Meskipun dampak radiasi masih menjadi masalah, kedua kota tersebut berhasil membangun kembali dan berkembang menjadi pusat ekonomi dan budaya yang penting.